seorang investment and precious metal analyst dari PT Pegadaian. Topik kita hari ini adalah pandai dengan gadai. Ya. Kenapa pandai dengan gadai gitu kan? Karena kita sama-sama tahu ini adalah salah satu dapat dikatakan mungkin instrumen gitu ya, atau solusi mungkin yang banyak dipakai oleh masyarakat kita saat kita mungkin menghadapi masalah likuiditas. Tapi seperti apa gadai itu sebenarnya nanti kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama dengarkan dari apa yang pemaparan Bapak Bimo siang hari ini. Ternyata masih banyak hal-hal lain dari gadai ini yang dapat kita manfaatkan seperti itu. Mengenal dari profil Pak Bimo Satrio, narasumber kita siang hari ini, beliau adalah product manager dari PT Pegadaian, gitu ya, yang berpengalaman, fokusnya di efek ya, unit gadai efek, spesialisasi di sana. Beliau sangat berpengalaman di financial industry, background-nya juga memang menunjukkan ke sana ya, seorang di financial management and certified as investment manager representative, broker dealer di representatif juga, BNSP dan OJK lisensinya. Oke. Pak Bimo juga sukses untuk membangun gadai efek proses di PT Pegadaian. Jadi memang ini adalah spesialisasi beliau, lebih cenderung ke arah ke gadai efek ya. Dikenal beliau memiliki kemampuan analisa yang kuat dan pengamatan market insight yang cukup dalam. Latar belakang pendidikan beliau dari Universitas Diponegoro Semarang, sarjana manajemen, dan yang berfokus konsentrasinya pada financial management. Berikut adalah pengalaman kerja beliau di PT Pegadaian. Jadi memang berkecimpung di PT Pegadaian ini sudah cukup lama juga gitu kan. Sertifikasi beliau seperti yang teman-teman dapat lihat dan lisensi yang dimiliki: wakil perantara pedagang efek dari OJK, wakil manajer investasi, Bloomberg Market Concept sertifikasi juga, dan dari LSP Pegadaian itu sendiri. Diundang banyak sebagai pembicara juga saat ini gitu ya, di beberapa institusi, komunitas, termasuk juga di efek. Ini sudah ditulis juga di update dari profil beliau. Thank you Pak Bimo. Baik, kita langsung undang aja Bapak Bimo Satrio, narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Bimo. Selamat siang Pak Daniel. Oke, mantap. Suaranya juga sudah mantap ini Pak siang hari ini. Sudah siap sharing ya Pak, berbagi buat kita di sini ya Pak? Siap Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Bimo. Sebelum Pak Bimo mulai, saya akan sampaikan juga ke teman-teman untuk sepanjang nanti Pak Bimo menyampaikan materinya. Teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan, seperti biasa kita drop di chatroom yang ditujukan ke everyone. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke, baik. Itu saja dari saya. Silakan Pak Bimo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu ya untuk materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak, terlihat. Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, ya. Mungkin saya ulangin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan ya mungkin ini kali pertama saya ya, pengalaman saya untuk bisa hadir di event di IFEC ya, Indonesia Financial Educator ya. Di sini mungkin sebelumnya agak kontroversial nih judulnya gitu. Memang sengaja dibikin seperti itu agar Bapak Ibu sekalian juga penasaran ya, penasaran apa sih sebenarnya pandai dengan gadai itu gitu. Bukankah gadai itu adalah transaksi yang memalukan gitu, transaksi yang kesannya kita nggak punya duit banget gitu baru gadai. Nah,
Pada materi di siang hari ini yang nanti akan saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa cerdas ya memanfaatkan fasilitas yang sungguh luar biasa ini ada di industri jasa keuangan Indonesia yang bernama Gadai seperti itu. Itu kenapa untuk judul di acara di siang hari ini adalah Pandai dengan Gadai. Oke. Eh, Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan diri ya, Bapak Ibu sekalian. Saya Bimo Satrio, biasanya dipanggil Bimo gitu. Eh, saya merupakan apa namanya orang yang bekerja di bidang pergadaian ya. Memang dari awal saya berkecimpung di industri pergadaian, artinya di sini kapasitas saya adalah orang yang bekerja di dalam industri tersebut gitu. Dan disclaimer dulu, karena saya bukan apa namanya financial planner gitu ya. Jadi di sini saya nggak ada rekomendasi apapun, pure untuk kita bisa sharing, kita bisa apa berdiskusi, dan mungkin saya akan ada beberapa informasi yang kemungkinan besar Bapak Ibu belum tahu gitu di dalam transaksi yang bernama Gadai ini. Oke, mungkin bisa saya lanjut aja ya. Jadi apa sih yang nanti akan kita bahas di siang hari ini? Itu yang pertama adalah fundamental understanding gitu. Di fundamental understanding ini nanti kita akan membahas mengenai apa sih gitu pentingnya, kenapa sih Gada itu eksis gitu ya di industri jasa keuangan, dan pentingnya buat kita tuh apa gitu. Nah, kemudian yang kedua itu Gada secara definisi gitu atau pengertiannya. Tentu untuk bisa mengakses layanan kita perlu paham apa yang kita gunakan gitu. Jadi kita nanti akan mencoba melihat secara definisi ya, kira-kira gadai itu berdasarkan apa namanya ketentuan seperti apa, berdasarkan epistemologinya seperti apa, nanti kita akan coba bahas di sana. Kemudian barang jaminan gadai gitu. Nah, barang jaminan gadai itu apa saja ya. Nanti akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di sana. Kemudian flow bisnisnya gitu. Nah, yang sering kita pahami flow bisnis di industri jasa keuangan itu sendiri ya, mungkin perbankan gitu ya, dari sisi perbankan, terus ada layanan di pasar modal ya, mungkin kemudian ada layanan asuransi atau mungkin jasa keuangan yang lainnya yang Bapak Ibu pernah akses gitu. Nah, di sini kita akan coba ulik dan membahas bagaimana sih flow bisnis dari transaksi gadai itu seperti apa gitu, dan perbedaannya itu dengan layanan-layanan industri jasa keuangan yang lain itu seperti apa, nanti kita akan coba bahas juga. Tentu berbeda ya gitu, dan harapannya nanti ketika kita bisa membahas terkait dengan flow bisnisnya juga akan ada enrichment yang kita dapatkan gitu ya, sehingga outputnya financial depending kita juga semakin dalam. Eh, kita menyambut Indonesia Emas ya, bonus demografi itu juga akan kita capai dengan kesuksesan yang luar biasa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan summary dan dilanjutkan dengan tanya jawab ya pada di akhir sesi seperti itu. Oke, mungkin saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya mengutip ya apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, merupakan salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad ya, kalau Bapak Ibu pernah baca. Di sini Robert Kiyosaki itu menggolongkan arus kas itu ke dalam 3 pola ya. Pola yang pertama itu adalah pola poor ya, mindset poor itu apa namanya seperti apa, middle class, kemudian rich seperti itu. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Kalau poor itu dari income statement-nya
income statement-nya, setiap dia mendapatkan salary dari pekerjaan yang dia lakukan, itu larinya ke expense semua. Seperti itu. Ya, mulai dari bayar pajak, sewa, apartemen, mungkin bayar makanan sehari-hari, transportation, ada baju ya. Intinya sanangan pangan papan itu harus tercukupi dulu untuk orang-orang yang memiliki mindset poor gitu. Nah, orang yang uangnya banyak juga bisa saja bermindset seperti itu ya, karena dia dapat uang banyak, pengeluarannya banyak pula, itu juga digolongkan menjadi orang dengan arus kas yang poor ya, berdasarkan Robert Kiyosaki. Kemudian untuk middle class, umumnya orang-orang yang berada di middle class ini ketika mereka mendapatkan salary atau pendapatannya, dia akan lari ke liabilities terlebih dahulu karena umumnya orang-orang middle class ini bankable ya. Artinya mereka memiliki apa namanya kesempatan untuk mengakses industri jasa keuangan yang umum gitu seperti perbankan ya. Artinya dia bisa mengakses pinjaman ya, mortgage, eh, pinjaman mobil, terus ada credit card CC ya, terus ada pinjaman yang lainnya. Itu bisa dilakukan orang di middle class ini gitu. Nah, kemudian dia juga akan keluar lagi menjadi expense ya, yang berupa pajak, pembayaran KPR gitu, terus pembayaran cicilan mobil dan lain-lain gitu. Nah, kalau rich, dia udah nggak kerja nih, Bapak Ibu sekalian. Dia langsung mendapatkan pendapatannya dari aset yang dia miliki gitu. Jadi udah nggak ada apa, udah nggak mikirin gaji gitu ya. Justru asetnya yang menggaji dia seperti itu. Nah, jadi dari ketiga pola arus kas tersebut, mungkin supaya lebih interaktif gitu ya, apa sih perbedaan di antara eh, poor middle class dengan rich ini? Bapak Ibu sekalian mungkin bisa di chat box kali ya, atau mungkin speak up langsung juga monggo. Silakan teman-teman, supaya kita interaktif. eh, Kira-kira nih apa perbedaannya menurut teman-teman ya, mindset poor, middle class, dan rich ini, gitu ya Pak Bimo ya? Ya, betul. Oke, belum ada ya. Perbedaannya belum ada nih Pak, sepertinya. Masih bingung Boleh jawab, teman-teman? Pak. Oh, siap nih, Pak Boleh Taufik Kak. jawab. Ya. Oke, Kalau silakan rich Pak Taufik. itu uang yang menghidupi dia, sementara kalau poor maupun middle itu masih apa kita kerja untuk uang. Demikian, Ya, Pak. baik. Oke. Terima kasih Pak Taufik ya. Kita beri apresiasi untuk Pak Taufik di siang hari ini. Ya Pak, tepat sekali perbedaan di antara poor, middle, dan rich ini dia lebih kepada aset ya yang dia miliki gitu. Jadi kekayaan yang dia miliki itu muter gitu. Dia bisa mendapatkan income itu dari aset yang dia miliki ya. Nah, eh, jadi kesimpulannya apa? Nah, ada asetnya. Di poor dan middle class ini dia nggak fokus ke aset ya. Artinya rich cash flow, fokus pada aset yang menghasilkan income, seperti itu. Jadi kalau kita dari uh, posisi saat ini berada di mindset yang middle class gitu, uh, untuk bisa menjadi memiliki mindset yang poor ya, atau benar-benar berada dalam posisi yang berada dalam posisi yang rich seperti itu, artinya kita perlu memperbanyak aset kita, tentu aset yang menghasilkan income seperti itu. Nah, di sini ada 12 ya aset yang sering dibeli oleh ya umumnya masyarakat pada umumnya gitu. Nah, tapi apakah benar gitu di sini itu bisa digolongkan sebagai aset semuanya gitu? Ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Apakah semuanya aset gitu ya Pak Bimo? Maksudnya ya, dari Betul. 12 contoh Heeh. yang disampaikan di layar ini, teman-teman, apakah semuanya aset?
Itu biasanya kan orang nih, kendaraan ya, orang punya usaha, Hmm. dibilang sukses kalau wah ini mobilnya ganti lagi nih. Oh berarti dia dibilang sukses karena dia asetnya bertambah gitu. Dari Pak Tergantung. Saiful, Pak Bimo. Tergantung peruntukan katanya Pak. Iya, ini apa bisa disebutin nggak Pak? Yang mana tuh? Yang tergantung Iya, peruntukan. Pak Saiful mungkin dapat bergabung juga bersama kita nih Pak. Yang mana nih Pak? Yang bukan aset Pak? Atau mungkin teman-teman yang lain? Ada mungkin yang dapat kasih jawaban mana yang bukan aset di sini menurut teman-teman. Silakan Mungkin Oke, sambil gini Pak, diskusi aja kita. boleh Oke, saja Pak. silakan Pak. Oh, Pak Topik It- lagi. oh ya, gini Silakan Pak, Pak. itu akan jadi aset kalau semuanya itu aset itu akan muter lagi kita gunakan untuk hal-hal produktif untuk menghasilkan income. Demikian. Oke, ya, prinsipnya itu ya Pak. Dia pakai muter lagi ya. Iya, oke, ya Pak. Eh, ini jawabannya udah selangkah lebih maju dari slide saya. Oh gitu. Jadi Oke. seperti ini Pak. Ini kalau boleh saya next ya. Nah, seperti ini. Hmm. Ini yang digelapan ini secara umum tidak ini ya. Secara umum memang tergantung dari penggunaannya untuk bisa mendapatkan income seperti itu. Ke apa namanya kendaraan kalau misalkan disewain juga itu bisa menghasilkan income tentu. Gadget ya kalau memang gadgetnya itu bisa digunakan untuk apa namanya afiliator di TikTok ataupun membangun aset digital yang lain, dia juga bisa dijadikan sebagai aset seperti itu. Begitu pula dengan yang lainnya gitu, tergantung peruntukannya. Namun untuk apa namanya mempermudah ya dan kita golongkan apa namanya supaya lebih apa general gitu ya kita biasanya melihat sesuatu yang benar-benar menghasilkan return secara spesifik. Contoh seperti saham ya. Di saham itu yang dihasilkan adalah capital gain dan dividennya. Terus kemudian obligasi dia menghasilkan apa kupon ya. Lalu kemudian dari emas dia juga bisa menghasilkan capital gain ya ketika memang kita beli pas di harga murah gitu. Deposito ada bunga, kekayaan intelektual ada royalti ya. Real estate pun kalau nggak disewain juga nggak jadi apa-apa gitu. Nah, dan kripto. Nah, hal-hal Hmm. ini yang memang perlu kita perhatikan betul gitu ya. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa membuat aset kita membiayai kita itu adalah fokus dengan hal-hal yang memang merupakan aset yang real seperti itu. Karena ketika memang seperti kendaraan, gadget ya dan yang lain-lain ini dia tidak kita karyakan untuk bisa menghasilkan income, di situ dia menjadi liabilitas, artinya dia mengeluarkan uang dari kantong kita gitu. Belum Hmm. servis tahunannya ya kalau kendaraan, terus kemudian yang gadget ya juga ada penurunan nilai dan sebagainya seperti itu. Nah, Nyelip sedikit Pak kemudian, Bimo. oh, oke. Izin Pak. Yang di nomor 8 tadi itu bukan termasuk ya Pak? Ya, Berlian. Kenapa dengan 9 dia berbeda Pak? ya, oke Pak. Pertanyaan yang bagus. Nah, Hmm. kalau diamond ini dia peruntukannya memang lebih ke ini ya, lebih apa namanya lebih spesifik ke market yang dia itu masih sempit gitu. Hitungannya Hmm. orang-orang yang paham market diamond ini eh, yang jual beli diamond ya, volume dan frekuensi perdagangannya juga hanya orang-orang tertentu aja gitu. Artinya kolektor item gitu ya. Nah, diamond ini lebih kolektor item. Kalau misalkan emas, meskipun dia juga dipergunakan juga untuk perhiasan juga gitu, tapi dia bisa diterima secara apa umum gitu, lebih marketable dibandingkan dengan diamond gitu. Hmm. Itu sih Pak, kalau menurut saya. Karena itu sehingga diamond lebih lebih cenderung ke liabilitas mungkin ya Pak jadinya ya. Karena dia Ya, profitable. cenderung lebih ke liabilitas karena ya itu pasti nggak ada yang pure 100% gitu ya. Oke.
dari aset-aset ini nggak ada yang pure 100% dia likuiditas ataupun aset gitu. Hmm. Nah, tentu tergantung ya tadi gimana cara kita melakukan monetisasi dari aset-aset yang kita miliki tersebut. Oke, baik. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, Pak. Silakan, Pak. Oke, ada pertanyaan lain barangkali? Sementara masih belum, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung aja di ini ya, di chat di everyone ya. Baik, Pak, silakan, Pak. Baik. Eh, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian ke dalam beberapa kondisi ya yang mungkin ada yang relate ya, tapi mungkin juga ada yang nggak relate. Tapi ini terjadi secara umum, di mana kita sudah memiliki state of mind bahwa mengumpulkan aset itu adalah cara kita untuk bisa bebas secara finansial gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang sudah melakukan itu, ada yang belum ya, yang belum agar sudah mulai gitu untuk bisa melakukan itu. Kemudian di satu sisi, ketika kita sedang melakukan kegiatan tersebut, ada gaya hidup yang ikut mengikuti gitu. Ada yang bilang namanya apa namanya treadmill ini ya. Jadi ketika pendapatan kita naik itu nanti pengeluaran kita juga akan naik gitu. Nah, itu juga seringkali terjadi seperti itu ya. Dan kemudian kondisi yang lain adalah timbul kebutuhan yang lain, di mana pengeluaran tak terduga itu ada gitu ya. Terus ada kesempatan untuk bisa memaksimalkan income gitu. Artinya misalkan kita melihat, wah ini ada potensi di bisnis tertentu gitu. Katakanlah bisnis kacang goreng, ini lagi mulai rame gitu ya. Wah, tapi kita udah nggak ada aset lain nih, semuanya udah jalan gitu ya, semuanya udah bekerja sesuai dengan porsinya lah intinya. Lalu yang bisa dilakukan itu apa? Solusi alternatifnya. Ini Bapak Ibu saya jabarkan beberapa gitu ya. Yang pertama itu ada pinjol. Nah, tapi pinjol ini itu bisa cepat ya, cepat transaksinya, prosesnya juga mudah gitu, tinggal foto KTP aja. Tapi kontranya adalah ada data privacy ya, data privacy concern di sini seringkali menjadi masalah gitu. Contoh pas kita minjem di pinjol, tahu-tahu kita lupa bayar, orang-orang di sekitar kita diteleponin gitu. Itu kan akhirnya menjadi resiko reputasi ya untuk diri kita. Terus kemudian bunganya relatif lebih mahal ya, karena memang tidak ada underlying-nya gitu, nggak ada akunannya. Kemudian kurang transparan juga umumnya gitu. Tapi ada juga memang pinjol-pinjol yang sudah diawasi OJK ya, itu hindari yang di luar lisensi OJK itu gitu, yang di luar yang sudah resmi lah gitu. Ya harus mencari yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kartu kredit ya. Kartu kredit tentu aman, bunganya relatif lebih rendah gitu, terus cepat ya, tapi kontranya di sini limitnya terbatas gitu, limitnya terbatas pada kartu yang dimiliki ya, kecuali di sini ada yang unlimited gitu, ini beda urusan gitu. Nah, cuman umumnya seperti itu, dan profil nasabah juga tertentu, artinya segmen dari produk kartu kredit ini sendiri adalah orang yang bankable gitu. Orang-orang yang tidak bankable cenderung tidak bisa melakukan transaksi dengan kartu kredit. Kemudian jual aset ya. Nah, jual aset ini cukup menjadi alternatif juga gitu, di mana pada saat kita menjual aset kita udah nggak ada beban apa-apa gitu, udah selesai gitu ya, artinya kita udah dapat fresh money ya wis gitu. Tapi kontranya adalah barang yang kita jual kadangkala memiliki nilai historis, di mana wah kalau kita jual sayang juga ya ini, misalkan saya dapat dapat logam mulia gitu dari teman saya gitu, yang mana itu hadiah pada saat saya ulang tahun gitu.
Nah, terus butuh duit dijual itu ada nilai historis yang hilang. Yang kedua adalah kehilangan kepemilikan. Ya tentu barangnya yang udah dijual ya berarti udah nggak punya. Ya. Yang ketiga adalah likuiditas tergantung jenis asetnya. Nah, untuk barang-barang yang sifatnya tidak marketable gitu, seperti apa ya yang alat-alat industri gitu ya, alat-alat industri itu yang beli ya intinya orang-orang yang berkecimpung di bidang itu aja gitu, dan seringkali marketnya itu lagi nggak ada demand gitu, jadi tergantung jenis asetnya. Beda urusan kalau misalkan kayak emas gitu, elektronik itu dijual gampang lah, di mana-mana ada. Terus yang keempat ini ada pinjam temen ya. Nah, pinjam temen ini pro-nya nggak ada BI checking gitu, lebih gampang ya. Minjem cuman kontranya rawan terjadi perselisihan gitu. Nah, ini fenomena-fenomena di mana yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Ini sering banget terjadi. Nah, yang terakhir ini adalah gadai, Bapak Ibu. Nah, gadai ini pro-nya cepat, aman gitu. Kontranya adalah barangnya tidak kita pegang, disimpan. Namun hal ini juga eh, berujung pada satu kesimpulan bahwa gadai itu bisa memonetize seluruh aset, baik yang menghasilkan income maupun yang tidak menghasilkan. Nah, eh, maksudnya seperti apa sih gitu? Nah, kalau misalkan tadi di belakang kan kita bisa melihat gitu, ada beberapa aset ya. Nah, seperti ini kita bisa melihat beberapa aset yang tidak menghasilkan itu ya kayak kendaraan kalau nggak disewain gitu. Kemudian ada arloji, ya Rolex, terus ada tas mewah, gadget dan lain-lain itu kalau misalkan nggak kita karyakan itu ya dia nggak ini ya, artinya nggak menghasilkan gitu. Nah, tapi dengan gadai dia bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, ini langsung masuk ke pengertian ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu sekalian? Silakan dilanjut mungkin Pak Bimo. Masih Oke, belum ada teman-teman. lanjut dulu ya. Ini kita bahas gadai secara ketentuan ya, ketentuan dan definisi gitu. Jadi apa sih gitu? Secara etimologi, gadai itu rahan ya, kalau bahasa Arabnya. Itu berarti subut atau tetap dan dawam, terus-menerus. Artinya definisi rahan secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasin atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan atau jika dia menghalangan untuk melunasinya. Artinya apa? Di sini yang dijadikan barang jaminan itu adalah suatu apa ya? Barang yang menggaransi si nasabah untuk melakukan pelunasan gitu. Jadi bukan atas dasar barangnya itu dia dapat pinjaman, pada dasarnya seperti itu. Jadi memang akadnya adalah utang piutang pada dasarnya seperti itu. Tapi barang jaminan dijadikan sebagai apa alat untuk meyakinkan seperti itu. Nah, kemudian dari POJK 31 juga ada definisi gadai ya. Mungkin kita bisa skip aja. Nah, ini mekanisme gadai secara sederhana ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, gadai itu dari debiturnya itu menitipkan barang jaminan ya, barang jaminannya ke kreditur. Kreditur ini adalah lembaga pergadaian gitu. Bisa berupa lembaga pergadaian secara umum ya. Ada bank syariah, ada juga koperasi juga ada yang menerima gadai seperti itu. Kemudian dari situ kreditur memberikan pinjaman kepada debitur senilai loan to value tertentu ya. Artinya pinjaman terhadap nilainya juga tergantung dari keputusan dari krediturnya seperti itu, dan nilai yang berlaku secara umum pada barang jaminan yang digadaikan. Kalau kita lihat dari pasal 1150 KUH Perdata ya, beberapa unsur gadai antara lain ada hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak. Yang kedua, benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur ya. Artinya barangnya itu nggak boleh disimpan sama yang debiturnya gitu. Harus disimpan di kreditur.
Terus kemudian penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang sebagai jaminan ya. Kemudian hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar. Nah, di sini ada konsekuensi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak untuk melakukan penjualan lelang seperti itu untuk melunasi kewajiban. Dan pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Yang terakhir, biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang seperti itu. Jadi kewajiban itu yang diprioritaskan dalam transaksi gadai. Nah, ini mulai masuk ya ke dalam instrumen apa saja sih yang sering gitu digadai ya. Yang pertama itu logam mulia. Logam mulia ini adalah salah satu instrumen untuk hedging ya, untuk para emak-emak juga itu yang sering jadi menteri keuangan di keluarga masing-masing. Instrumen favoritnya pasti adalah logam mulia dan perhiasan. Kemudian ada berlian juga ya, yang ini umumnya masuk ke dalam rubrik perhiasan gitu, karena berlian ini umumnya nyangkut di emas gitu ya, di logam emas di perhiasannya. Kemudian ada kendaraan dan juga elektronik. Ada pula BPKB ya, tapi BPKB itu sebetulnya bukan gadai, tapi dia adalah produk turunannya yang menggunakan asas fidusia ya, menggunakan fidusia. Kemudian benda-benda lain yang jarang orang tahu nih, kalau ternyata bisa digadai, itu ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada saham, obligasi, tas branded ya, jam branded, alat musik tradisional, cryptocurrency, sepeda, alat berat, kain tenun, peralatan rumah tangga, gading gajah, keris, kayu, pompa air, dan macam-macam gitu. Sampai ada juga yang menerima Tupperware nih di satu daerah. Jadi memang kalau kita bisa simpulkan ya, Bapak Ibu sekalian, apa sih barang jaminan yang bisa diterima gitu di dalam transaksi gadai? Itu adalah barang jaminan yang bisa diterima secara umum nilainya. Jadi kalau misalkan kita melihat di daerah kita, katakanlah, misal ya tadi ya gading gajah katakanlah. Gading gajah itu di daerah Lombok, kalau nggak salah itu laku gitu di pasaran sana. Nah, itu di sana mereka bisa menerima gading gajah. Ada pula yang di daerah tersebut kain tenun gitu ya, itu juga memiliki nilai yang cukup tinggi di daerah sana, itu juga bisa dijadikan barang jaminan untuk transaksi gadai. Jadi fleksibel terkait dengan barang jaminan dan terkait dengan skema gadainya. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam layanan apa saja sih, atau pemanfaatan gadai itu untuk seperti apa, yaitu adalah memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek nasabah yang dapat dimanfaatkan untuk investasi produktif dan konsumtif. Nah, investasi itu ketika misal kita memutuskan untuk melakukan pembelian alat-alat produksi katakanlah gitu, membeli alat-alat produksi, kemudian kita memutuskan untuk melihat kita membeli saham gitu ya, kita mau leverage portofolio kita bisa membeli saham pada saat harganya memang kita nilai sedang murah gitu. Nah, kita bisa memaksimalisasi keuntungan kita dengan menggunakan transaksi gadai gitu. Ya, misalkan gini, kita lagi melihat nih mau trading, kemudian ada beberapa benda di rumah yang nganggur gitu. Kalau misalkan nggak dirawat juga rusak. Kalau misalkan dijual juga sayang gitu. Nah, itu bisa dijadikan barang untuk
agunan gadai. Kita monetisasi aset-aset yang tadi tidak bergerak, tidak memiliki income, tidak menghasilkan income, kita optimalkan dengan transaksi gadai. Nah, kemudian segmen apa saja sih, siapa saja yang melakukan hal tersebut? Ini sharing aja ya, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa customer gitu, atau informasi dari teman-teman di operasional di tempat saya bekerja juga, para trader, pebisnis, kontraktor gitu ya, yang pendapatannya masih datang tuh beberapa bulan lagi, tapi dia udah butuh likuiditas. Kemudian pedagang yang memiliki frekuensi perdagangan yang cukup tinggi gitu, tapi pembayaran masih di belakang ya. Kemudian freelancer itu dan lain-lain juga menggunakan transaksi gadai ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian untuk konsumtif juga bisa gitu, untuk konsumtif ya. Jadi ketika kita mendapati ada kebutuhan-kebutuhan mendadak gitu ya, terus mau bayar anak sekolah gitu, atau mungkin untuk ya amit-amit ya di jalan kita ban bocor gitu ya, terus perlu ganti ban gitu. Nah, segala macam itu kita bisa memanfaatkan untuk keperluan-keperluan dana darurat gitu. Nah, mungkin lebih ke situ ya, biasanya digunakan oleh karyawan kantoran ya, ibu rumah tangga, mahasiswa gitu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di jangka pendek seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau kita bisa lanjut? Oke, Pak Bimo, berarti memang hampir semua barang itu dapat diterima di Gade, Pak ya, baik liabilitas maupun aset tadi ya. Cuman memang melihat dari faktor daerahnya juga tadi ya Pak Bimo sampaikan. Ya, betul Pak. Mm-mm. Baik. Ya itu apa ya namanya ya, itu jadi bahan refleksi kita juga dalam memilih barang apa yang nanti akan kita beli gitu. Kayak misalkan kita beli kendaraan gitu, milih merek aja gitu, milih merek aja yang kira-kira eh, ketika kita jual kembali gitu, atau kita lihat harga pasarnya itu, kalau udah second tuh harganya turun atau masih oke gitu. Nah itu menjadi pertimbangan juga tuh. Oh, oke. Eh, Ketika suatu saat kita butuh gitu ya, baik mau dijual atau mau digade, itu juga menjadi pertimbangan kita. Artinya yang mau saya sampaikan lagi kembali adalah ya kita fokus ke aset-aset yang memang dia benar-benar ada value-nya gitu ya. Ada value-nya yang ketika dia nganggur pun kita bisa monetize gitu. Jadi apalagi memang dia diperuntukkan untuk memiliki daya untuk menghasilkan income gitu. Nah, mungkin lebih ke situ. Kita komplement lagi dengan adanya produk yang bernama Gadai ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Sambil mengundang juga buat teman-teman yang mungkin sudah ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat di everyone kita di Zoom-nya, atau mungkin kalau misalkan pertanyaan yang bersifat mungkin pribadi, dapat di chat secara pribadi ke Bapak Mario selaku FM kita siang hari ini. Nanti kita akan bahas pertanyaannya di sesi Q&A. Oke, baik Pak Bimo, silakan dilanjutkan materinya Pak. Saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah flow bisnis Gadai secara umum ya. Ini bisa berbeda-beda, masing-masing perusahaan pergadaian bisa beda-beda. Institusinya beda, mungkin SOP-nya juga bisa beda gitu. Nah, untuk awal nasabah atau calon nasabah ini harus melakukan harus pilih-pilih gitu, pilih-pilih dulu aset apa sih yang nanti akan digadaikan gitu. Kita harus tentukan dulu apa yang nanti akan kita gadaikan, kemudian datang ke outlet ya. Dan saat ini sebagai informasi ya Bapak Ibu, itu ada sekitar 131 perusahaan gadai di Indonesia gitu yang terdaftar dan berizin OJK.
yang terdaftar dan berizin OJK. Artinya kalau misalkan kita ngelihat di sebelah rumah kita ada orang buka gadai baru, tapi setelah kita ngecek di daftarnya OJK itu nggak ada gitu, kemungkinan besar itu ilegal gitu ya. Nah, kalau ilegal itu keamanan dan secara resminya itu memang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pilihlah yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Kemudian ngisi data diri ya, nanti akan dikasih form sama tugas. Kemudian persyaratannya apa? Biasanya cuma KTP gitu. Kalau Gade itu mengedepankan kecepatan gitu ya. Jadi cuma KTP aja. Atau mungkin untuk yang warga negara asing bisa pakai paspornya gitu atau surat yang lain gitu bisa. Kemudian barang jaminannya akan ditaksir. Nah, proses penaksiran ini adalah proses di mana petugas dari perusahaan gadai tersebut melihat nilai intrinsik dari si barang yang nanti akan digadaikan. Nah, juga yang kedua adalah menilai keaslian barang jaminannya. Karena emas sendiri juga banyak yang beredar itu emasnya palsu, Bapak Ibu. Jadi emas batangan, tapi di dalamnya itu ada semacam logam yang memiliki berat jenis yang sama dengan emas gitu. Nah, itu juga banyak. Makanya itu jadi salah satu challenge juga untuk pelaku industri gadai ya. Itu adalah di barang-barang palsu tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan penilaian, nanti akan ada persetujuan uang pinjaman gitu. Nanti keluar katakanlah dari petugas akan memberitahukan bahwa uang pinjaman maksimal yang bisa diberikan itu adalah sekitar 10 juta Bapak gitu, atau Ibu. Nah, itu nanti akan disetujui oleh nasabah untuk selanjutnya dilanjutkan untuk tanda tangan akad atau perjanjiannya. Nah, di situ akad perjanjian akan berisi seperti syarat ketentuan, ya, kemudian jangka waktu gadainya, terus bunganya dan lain sebagainya gitu. Itu nanti akan ditampilkan pada akadnya ya. Nah, kemudian untuk pencairan. Pencairan bisa tunai, non tunai itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Kemudian akan disimpan di vault ya, atau berangkas seperti itu. Nanti akan disimpan di berangkas dari usaha gadai tersebut. Nah, itu bisa dipastikan ya akan disimpan di tempat yang aman, Bapak Ibu, karena sebelum perusahaan tersebut berdiri pasti akan dilakukan assessment oleh otoritas terkait ya, terkait dengan keamanan, terus mitigasi risiko apabila terjadi gempa dan lain sebagainya itu sudah diukur seperti itu. Jadi bisa menimbulkan keamanan ya untuk Bapak Ibu yang melakukan transaksi gadai tersebut. Nah, kemudian untuk catatan ya, karena di sini ya yang tadi sempat saya sampaikan di awal memiliki SOP yang berbeda-beda ya setiap perusahaan gadai. Jadi jangan kaget kalau ternyata di gadai A gitu dia prosesnya kok saya langsung disuruh tanda tangan gitu, atau mungkin uang pinjamannya udah dipotong sama bunganya di awal. Itu berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada semuanya sama, tergantung dengan preferensi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian barang jaminan bukan barang konsinyasi atau barang yang berada dalam proses penyelidikan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dititipkan ya, atau pemilik tempat konsinyasi, itu barangnya itu nggak bisa digadai. Bapak Ibu sekalian harus milik sendiri ya, atau mungkin kalau milik orang lain harus menampilkan form beneficial owner gitu. Jadi harus ada form beneficial owner untuk menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik orang lain yang dikuasakan kepada orang yang melakukan transaksi tersebut. Kemudian barang palsu wajib dikembalikan kepada debitur ya, karena barang tersebut mestinya tidak bisa dilakukan gadai gitu. Meskipun kadang juga ada yang dia itu ada nilainya ya, ada value-nya juga. Tapi umumnya hal-hal barang-barang seperti itu sulit gitu untuk bisa dilihat kadar intrinsiknya, harus pakai SRF gitu, alat atau mungkin uji lab. Kemudian
perusahaan gadai syariah menggunakan akad rohan gitu. Nah, ini juga perbedaan ya syarat ketentuan antara gadai yang konvensional dengan gadai yang syariah gitu. Kemudian uang pinjaman tergantung taksiran harga barang. Nah, ini harga barangnya pula juga tergantung harga barang setempat ya, harga pasar setempat dari barang jaminannya. Oke, kemudian selanjutnya flow bisnis gadai ini pada saat jatuh tempo, Bapak Ibu. Nah, ini yang jarang orang tahu ya, kalau gadai itu jangka waktunya berapa sih, terus skemanya itu kayak gimana gitu, buat yang belum pernah. Nah, jadi kalau misalkan udah jatuh tempo ya, karena seperti ini Bapak Ibu, penting untuk disampaikan bahwa gadai itu adalah transaksi yang diperuntukkan untuk likuiditas ya, pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Artinya dia berkisar antara 1 bulan sampai 3 bulan gitu. Jatuh temponya 4 bulan ya, bisa sampai 4 bulan. Nah, lebih dari itu umumnya adalah gadai-gadai yang berbasis cicilan atau angsuran. Nah, tapi ada yang lebih sempit lagi time frame-nya ketika kita mau gadai cuma seminggu aja juga ada gitu. Jadi dibuat sefleksibel mungkin ya, gadai memang dibuat sefleksibel mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat terkait dengan pembiayaan likuiditas. Nah, di sini kita coba lihat ya Bapak Ibu, untuk yang sebelah kiri itu adalah positif skenario ketika memang sudah terjadi jatuh tempo. Jadi kita gadai bulan Juli gitu ya. Kita gadai bulan Juli. 3 bulan kemudian jatuh tempo katakanlah. Berarti Agustus, September, Oktober, bulan 22 let's say, itu terjadi jatuh tempo, maka yang dilakukan nasabah adalah datang ke outlet, cukup bawa surat bukti gadainya, kemudian melakukan pembayaran, ya, bayar kewajiban dan bayar biaya pengelolaan ya, atau biasa disebut bunga sih itu, tapi umumnya bisa disebut biaya pengelolaan. Kemudian ada mengambil barang jaminan dari brankas ya, untuk mengeluarkan barang jaminannya dan transaksinya selesai. Nah, itu kalau positif skenario ya, kita udah transaksi ini cuma sampai 3 bulan aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau nebus di sebelum jatuh tempo juga nggak apa-apa. Artinya kita cuma butuh 3 minggu gitu lah. Cuma butuh 3 minggu gitu. Atau mungkin harinya juga hari yang ganjil gitu ya. Kita mau 33 hari gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Tapi ya kembali lagi tergantung dari SOP si perusahaannya, perhitungan biayanya seperti apa, itu yang tercantum di syarat dan ketentuan. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah negatif skenario, di mana menghitung nggak punya duit gitu ya, setelah dihitung-hitung tuh nggak ada duit buat melakukan pelunasan gitu. Nah, pilihannya bisa dua, bisa dilakukan lelang, atau udah barangnya dilepas aja gitu, atau cicil, atau bayar bunganya aja. Nah, di transaksi gadai, Bapak Ibu sekalian, untuk transaksi cicil atau bayar gadai ini, bayar bunganya, itu mekanismenya adalah tebus gadai dan digadai ulang. Tebus gadai dan digadai ulang ketika dilakukan cicil. Artinya apa? Pada saat kita melakukan pembayaran, baik itu cicil atau mengangsur ya, angsur pokoknya, itu otomatis melakukan perpanjangan kredit hingga periode berikutnya. Jadi katakanlah 3 bulan kita nggak punya duit buat ngelunasinnya, itu bisa diperpanjang dengan cara bayar cicil pokoknya atau bayar bunganya aja. Itu otomatis akan di roll over ke 3 bulan berikutnya. Nah, itu kalau transaksi gadai gitu. Beda dengan transaksi angsuran ya, per bulan kita. Kalau misalkan nggak ngangsur ya kita kena denda dan segala macam gitu. Kena kolektibilitas kita juga akan mengalami penurunan gitu. Terus kemudian kredit bisa dilanjutkan hingga 1 periode ke depan. Terus catatan di sini ya, jangka waktu kredit perusahaan gadai dapat berbeda-beda tergantung layanannya. Reminder biasanya akan dilakukan sebelum jatuh tempo secara umum. Ketika ada uang kelebihan hasil lelang wajib dikembalikan kepada nasabah. Nah, ini kalau misalkan ada perusahaan gadai yang barangnya kelelang terus ternyata nggak dikembaliin uang kelebihannya ke nasabah, ini ciri-ciri gadai yang tidak amanah ini kayak gini.
Nah, kemudian ada beberapa perusahaan yang menawarkan top up pinjaman untuk perpanjangan gitu. Nah, bahkan ada ya perusahaan gadai yang dia nggak apa namanya nggak melakukan cicil, nggak bayar bunga, tapi sebenarnya masih ada nih, misalkan loan to value ya, antara pinjaman dengan value-nya itu dia 70%, padahal dia bisa 80% katakanlah, tapi ada spread 10% di situ. Nah, ketika kita top up uang pinjaman hingga 80% itu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk diperpanjang lagi. Artinya kita nggak bayar ya, malah dapat duit tapi malah diperpanjang gitu. Nah, itu salah satu keunikan dari transaksi gadai seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Pak Daniel, kayaknya ini banyak ya pertanyaannya. Ya, sudah masuk beberapa pertanyaan, Pak. Bapak masih ada materi lagi mungkin mau disampaikan sebelum kita masuk Q&A, Pak? Oh, ini masih sih, dikit sih, Oke, masih silakan Pak. tinggal dikit Mungkin ya. kita Saya lanjutkan selesaikan dulu dulu kali aja. ya. Baik, Oke, baik. oke. Jadi eh, apa namanya? Ini lebih ke secara umum ya, Bapak Ibu. Bisanya di mana sih gadai itu? Nah, gadai ini dari secara ketentuan itu bisa dilakukan di perusahaan yang terdaftar di dalam industri pergadaian. Industri pergadaian ya. Nah, industri pergadaian ini memang sebelumnya belum ada. Sebelum tahun 2016 itu belum ada karena satu-satunya gadai itu monopoli ya, cuman PT Pegadaian Persero pada saat itu. Nah, dari tahun 1901 hingga 2016 itu Pegadaian tuh yang apa yang eksis ya pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 melalui POJK 31 tahun 2016 sudah mulai dibuka gadai-gadai swasta ya. Artinya Pegadaian sudah tidak sendirian lagi, sudah banyak gadai-gadai lain ya swasta yang beroperasi pada saat ini hingga tahun 2023 ya, atau saat ini tuh udah banyak banget, totalnya udah sekitar 131 ya, 128 konvensional dan 3 syariah perusahaan pergadaian yang resmi, yang di resmi ya, yang terdaftar dan berizin OJK. Kemudian daftarnya bisa dilihat ya di link di bawah ini, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini summary ya dari bahasan kita di siang hari ini. Materi kita yang pertama adalah keunikan dari gadai ini macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah berinvestasi atau fokus kembangkan aset bersamaan dengan membangun dana darurat. Nah, mungkin kita sering banget dengar apa materi-materi tentang dana darurat ya. Dana darurat bisa kita masukin dari ke emas, ke reksadana, ke aset-aset deposito ya, yang memang dia lebih fokus kepada security gitu, keamanan dalam personal finance orang gitu. Tapi dengan gadai sebetulnya kita bisa loh berinvestasi dan membangun dana darurat secara bersamaan gitu. Katakanlah kita dana darurat kita gitu ya, kita masukin ke emas gitu katakanlah. Terus wah ini ada lumayan nih, beberapa hari kita bisa dapat keuntungan dari bisnis di teman kita gitu katakannya ya, nawarin bisnis sekian persen gitu katakanlah. Ya udah kita gede dulu, berapa hari tebus sudah. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif gitu. Tapi kembali lagi ini bukan rekomendasi ya Bapak Ibu sekalian. Tergantung dari risk appetite masing-masing gitu. Selera risiko orang kan berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah transaksi cepat tanpa melalui proses yang panjang, persyaratannya mudah, cuma KTP aja, aman karena barang dirawat oleh perusahaan gadai ya yang sudah diawasi OJK tentu. Sudah ada layanan gadai dari rumah dan secara digital. Jadi kalau misalkan nih butuh bridging banget nih, tapi ternyata nggak sempet ya, itu bisa pakai layanan gadai dari rumah dan dilakukan melalui smartphone. Terus saya juga ada beberapa tips ya untuk pandai dengan gadai ya, melengkapi materi di siang hari ini. Itu yang pertama adalah kita harus pahami tujuan keuangan masing-masing gitu. Nah, tapi tentu ya tujuan kita harus mengarah kepada sesuatu yang lebih baik gitu.
tadi kita di awal untuk yang poor dan middle class cash flow, kita mengarah kepada rich cash flow, di mana kita fokus kepada aset. Kemudian keseimbangan antara keuntungan dan keamanan itu perlu gitu. Nah, kita kalau untung-untung terus gitu ya, agak berbahaya ya. Tentu kita harus memikirkan keamanannya. Gimana kalau terjadi ini, kalau terjadi itu gitu. Itu harus ada mitigasi risikonya dalam mengelola keuangan kita. Kemudian optimalkan segala aset yang kita miliki, baik yang menghasilkan income maupun yang tidak gitu. Mungkin kita sering lihat ya orang-orang yang dia itu asetnya banyak gitu, mobilnya banyak gitu, padahal yang dipakai cuma itu aja gitu. Nah, itu padahal bisa tuh dioptimalkan gitu ya untuk bisa diputar di tempat yang lain padahal. Terus kemudian yang keempat adalah terbuka untuk segala peluang gitu. Tentu kita harus melihat produk-produk financial institution lain ya, jangan cuma perbankan, asuransi gitu-gitu aja, tapi kita juga bisa melihat bahwa ada loh transaksi yang bernama gadai gitu. Atau kalau orang yang malu ngomong gadai, di sini bridging gitu ya. Ini bridging yang bisa memenuhi kebutuhan likuiditas kita gitu. Kemudian pilih perusahaan gadai yang terdaftar OJK dan sesuaikan produk dengan kebutuhan kita semua. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, sedikit materi dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Oh ya, Oke, sebelum ini juga ada beberapa ini kontak saya ya. Kalau misalkan mau nanya-nanya gitu juga feel free aja gitu. Selama saya ada waktu, insya Allah mungkin saya bakal balas cepatnya gitu. Tapi kalau agak lama ya mohon maaf. mohon dimaklumi. Seperti Baik, itu. Pak Bimo. Terima kasih materinya, Pak. Luar biasa ya, teman-teman ya. Siang hari ini itu kontak Pak Bimo boleh di screenshot. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang memerlukan untuk konsultasi terkait dengan Gade tadi. Oke, Pak Bimo, sudah banyak pertanyaan yang masuk, Pak. Sebentar lagi kita masuk Q&A. Mungkin, tapi sebelum itu, mungkin Pak Bimo boleh break sebentar. Saya ada informasi pengumuman. Eh, Informasi buat teman-teman sambil menunggu Pak Bimo break ya. Oke. Eh, Seperti biasa, teman-teman, untuk feedback acara hari ini, linknya juga kita sudah bagikan oleh Pak Adit sebagai admin di WA Group, sebagai masukan buat kita semua ya, buat baik bagi kami, panitia, ataupun Pak Bimo sendiri tentang materi kita hari ini. Untuk materi siang hari ini boleh dibagi ya Pak ya? Boleh Pak. Oke, baik Pak Bimo, terima kasih. Teman-teman yang mengisi feedback materi dari Pak Bimo nanti akan kita kirimkan. Untuk event selanjutnya juga kita informasi, nanti kita ada masih topik seputar keuangan bersama Ibu Reni K. Asuri dari Islamic Financial Planner. Untuk judul topiknya nanti kita akan info lewat WA Group ataupun dari sosial media kita. Ya, link bergabungnya nanti juga dari admin akan bagikan di WA Group kita siang hari ini. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk join di sosial media kita. Ada WhatsApp ya, ada Telegram, Instagram, dan di YouTube. Oke, kita langsung masuk ke Q&A. Teman-teman, terima kasih sudah beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, partisipasi siang hari ini. Oke. Sebentar. Oke, Pak Bimo, pertanyaan kita sudah dapat mulai ya Pak untuk sesi Q&A-nya. Oke Pak, baik Pak. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Taufik. Kalau mau investasi dari Gadai, apa nanti bisa mengejar return? Takutnya pada turun tidak bisa bayar, Pak.
Itu pertanyaan Ya, pertama dari Pak Taufik, Pak. Jadi kaitan Gadai dengan investasi tadi ya. oke. Langsung dijawab Cukup atau seperti boleh, Pak. apa, Langsung Pak? dijawab. Oke, Nanti kita ada pertanyaan, kita langsung jawab aja, Pak. oke, kita langsung jawab ya. Baik, terima kasih Pak Taufik Wicaksono ya atas pertanyaannya. Eh, jadi investasi dari Gadai itu apa bisa mengejar return karena takutnya nanti turun dan tidak bisa dibayar gitu ya. Nah, tentu ini juga apa namanya menjadi salah satu risiko yang dihadapi ketika kita mencoba melakukan investasi dengan berbasiskan Gadai seperti itu. Nah, memang di sini kita kalau misalkan bicara apakah kita boleh gitu ya atau sebenarnya urgensinya seperti apa sih kita melakukan Gadai untuk dasar investasi itu adalah dalam kondisi kita sudah memiliki kapasitas yang cukup dan bisa mengabsorb segala risiko yang akan terjadi seperti itu, Pak. Artinya kita memang sudah siap dengan risikonya. Kalau memang nggak bisa bayar ya berarti barangnya udah di apa barangnya dilelang gitu seperti itu. Dan karena Gadai ini juga jangka waktunya relatively lebih pendek ya dibandingkan pinjaman dari bank gitu yang bisa sampai bertahun-tahun gitu. Di Gadai itu juga ada produk yang cicilan. Namun untuk dalam hal ini Gadai secara umum itu diperuntukkan untuk transaksi yang jangka pendek seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya tentu seperti halnya kita berinvestasi, tentu yang perlu kita amankan adalah pondasinya dulu, Pak. Gitu. Yang perlu kita amankan adalah pondasinya dulu, gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngejar ya leverage dari Gadai, investasi dari sumber pendanaan Gadai ini, otomatis kita pondasinya memang udah harus kuat dulu, gitu. Kalau misalkan kita belum sampai sana, gitu ya, itu kalau menurut hemat saya sih tidak direkomendasikan, Pak. Tuh. Eh, seperti itu, Pak Taufik ya. Semoga menjawab. Oke. Berarti memang karena fokus Gadai ini untuk jangka pendek ya, Pak. Betul, betul, Pak Daniel. Iya. Tapi bukan berarti Sehingga juga kalau buat akan ini ya, Gadai untuk alasan liquidity. buat masuk ke aset-aset yang kita sendiri juga belum bisa verifikasi Betul. keresmiannya gitu, atau Betul. apa namanya kayak robot trading gitu ya. Itu Ya, udah digade terus masuk robot trading itu udah ya, ini bahaya sih kalau kayak gitu. Kita harus pastikan dulu sih kita invest di mana yang apakah itu memang benar-benar bisa menghasilkan return gitu ya. Apakah udah bisa menghasilkan return atau enggak gitu. Lebih ke ya. sana sih, Pak Taufik. Ter- Termasuk itu ya, Pak Bimo mungkin ya. Pembiayaan bisnis pun yang memang sudah kita pastikan eh, itu resikonya juga kita dapat akomodir gitu ya, Pak. Betul. Seperti itu ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Taufik tadi penjelasan dari Pak Bimo. Jika memang Nah, ada juga mungkin Pak masih yang ada yang terima invoice juga ya. Gak ada invoice gitu. Invoice Hmm, financing itu juga ada sih. ya, ya, ya. Karena memang tujuannya untuk tadi ya Pak ya, pembiayaan tadi ya sebetulnya ya salah satu Mm-mm. alternatif pembiayaan. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan Pak Taufik masih belum puas, dapat disampaikan nanti di chat ulang ya Pak untuk pertanyaan lanjutan atau eh, minta kesempatan untuk open mic. Pertanyaan kedua Pak, ini secara pribadi. Jadi ini kan kaitan Gade juga terutama untuk PT Pegadian kan ada produk-produk tabung emas gitu ya Pak ya, nabung emas, cicil emas gitu ya Pak kalau tidak salah ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan begini Pak, ada tabungan emas dan cicilan emas. Beda sistemnya apa Pak? Dan mana yang menguntungkan dari kacamata Pak Oke. Bimo? Antara tabungan emas Tabungan dengan cicil dan emas ya. cicil emas, betul Pak. Ya, tentu untuk mengidentifikasi mana yang lebih untung dan mana yang tidak lebih menguntungkan. Itu kembali lagi tergantung dari kebutuhan kita ya.
Bapak Ibu sekalian. Ah, contoh seperti ini. Untuk cicil emas itu akan menguntungkan apabila harga emasnya itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu. Nah, kenaikannya cukup tinggi karena apa? Pada saat kita transaksi cicil emas, harga emas yang kita transaksikan tersebut, yang kita simulasikan adalah harga emas di hari itu dan akan Hmm, seperti itu terus. hmm, Jadi ketika kita cicil emas hingga 5 tahun gitu ya, let's say harga emas itu udah naik sekitar 500% gitu dalam 5 tahun. Yang kita cicil itu adalah harga emas pada saat kita transaksi. Nah, seperti itu. Yang mana kalau misalkan kita menggunakan tabungan emas, kita nyicil per bulan dengan harga yang selalu naik, artinya itu tidak lebih menguntungkan dibandingkan kita cicil emas yang harganya sudah di-pack di awal seperti itu. Nah, tapi juga kebalikannya, kalau misalkan kita ngomongin masalah return dulu ya pertama, yang kedua harganya itu turun gitu. Ketika kita cicil harganya turun. Nah, itu di situ ada spread yang resiko di situ. Harganya mengalami penurunan. Tapi kalau kita cicil emas, tabungan emas pada saat harga turun kita bisa average down lah istilahnya, harganya kita bisa mendapatkan emas dengan harga lebih murah. Seperti itu dari untung ruginya ya. hmm, Eh, hmm. Kembali lagi depends on kita gimana cara kita menganalisa kira-kira ke depan itu trennya akan seperti apa gitu. Oke, Tapi baik. kalau menurut saya sih secara long term ya harga emas itu kan selalu naik gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu gitu. Ada kondisi uncertainty apalagi ke depan yang akan terjadi. Eh, nah itu kita tinggal tunggu saja waktunya. Nah kemudian yang kedua dari sisi keuntungan ini ya secara material gitu. Nah, tujuan dari cicil emas itu sendiri kan dia mendapatkan emas logam ya, logam mulia pada saat dia lunas seperti itu. Cuman kalau tabungan emas itu dia kalau tidak dicetak tabungan emasnya dia akan berbentuk saldo tabungan emas saja seperti itu. Nah, yang mana dia juga bisa dicetak juga kalau misalkan kita butuh gitu ya. Nah, tapi tentu ada biaya-biaya tambahan. Nah, itu kalau itu pure preferensi dari Bapak Ibu sekalian gitu. Mau nyarinya simple gitu ya, yang penting aku nabung aja lah gitu. Harganya bakal naik dan segala macamnya atau mungkin pengen megang fisiknya gitu ya. Pengen megang fisiknya gitu. Hmm, Pengen megang oke. fisiknya nih. Kebetulan saya juga ada ini kayak gini ya. Hmm, hmm, Ini contoh logam mulia gitu. Kalau misalkan kita cicil nanti kita setelah lunas kita akan dapat sesuai dengan denominasinya gitu. Tapi kalau hmm. misalkan kita lewat tabungan emas, kita nggak dapat apa-apa gitu secara fisik. Tapi saldonya kita punya. Oke, mungkin Oke, kayak gitu ya. baik. Cukup jelas sepertinya ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas bagi yang bertanya tadi secara private. Jika belum, nanti silakan di chat ulang ya. Ketiga, Pak, apakah menabung emas aman dilakukan dan dapat langsung dicairkan? Jika dicairkan, apakah langsung ke rekening atau perlu datang ke Pegadaian? Oke, tabungan emas lagi ya. Jadi, Artinya, artinya apakah di saat kita menabung emas gitu, Pak, itu tadi juga secara frekuensi sudah mungkin di Pegadaian ya, Pak, konteks di Pegadaian, menabung emas di Pegadaian, termnya sudah ditentukan, Pak. Misalkan kita mm, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu tidak boleh, misalkan tidak boleh berhenti sampai harus dengan selesai atau bagaimana? ya, ini berlaku untuk tabungan emas di Pegadaian dan tabungan emas yang lain ya. Artinya banyak Hmm, juga layanan-layanan yang menyediakan platform investasi emas digital seperti itu. Dan kalau di Pegadaian ya, itu ketika produk tabungan emas diakses oleh nasabah,
itu tidak ada kewajiban berapa term yang harus dipenuhi untuk melakukan penabungan gitu ya, sama kayak kita nabung di bank gitu. Tapi Hmm. kalau di bank kan nominal ya, artinya yang Hmm. keluar itu kita nabung katakanlah 10 juta gitu. Nah, tapi kalau yang di tabungan emas yang keluar tuh gramnya gitu. Jadi kita tahu berapa gram yang kita miliki, Hmm. seperti itu. Oke. Untuk pencairan langsung ke rekening, ya, Pak ya? Ya, jadi kayak ini aja ya, kayak kita nabung biasa ya. Ini dia akan langsung masuk, apa, bisa dicek melalui aplikasinya sih. Gitu. Atau mungkin Dicairkan via, datang juga nggak apa-apa, datang ke cabang. oh, perlu wajib datang ke kantor Pegadaian, Pak? Atau dapat Tidak, dapat dari aplikasi juga ya? ya, tidak Baik, wajib datang ke kantor. oke. Berikutnya, Pak, eh, nah ini gade saham nih, Pak. Eh, ini spesialisasinya Pak Bimo nih. Jika kita gade saham, Pak, dihargai berapa? Dan saat mau tebus saham, dihargai saat nilai saham yang mana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak, terkait dengan tadi eh, undang-undang yang tadi Bapak sampaikan tuh ya. Kalau Ya, saham itu berarti eh, di Pegadaian kan barangnya harus diserahkan kepada kreditur nih, Pak. Menurut pasal 1150 tadi, Pak. Kalau di saham, apakah bagaimana cara mekanisme untuk menyerahkannya gitu? oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Karena gadai saham ini juga merupakan eh, terobosan ya dari usaha gadai yang selama ini udah ratusan tahun ya terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi pertanyaan pertama, berapa sih uang pinjaman yang bisa kita terima eh, dari gadai saham ya? Itu tergantung satu, kita melihat haircut dari sahamnya. Jadi haircut itu adalah faktor pengurang yang dikeluarkan oleh kustodian, sorry, dari Clearing Penjamin Efek Indonesia, dari KPI. Nah, haircut yang per bulan itu dikeluarkan oleh KPI itu menjadi diskon faktor dari harga sahamnya. Katakanlah harga saham itu harganya 1.000, itu haircutnya 20% itu jadi dikurang. Harganya jadi 800 kalau Hmm. haircutnya 20%. Nah, kemudian dikali lagi dengan patok taksiran. Patok taksiran itu 65% dari harga saham yang dikurangi haircut tersebut. Jadi kalau misalkan kita rata-rata ya, berapa sih uang pinjaman yang bisa kita peroleh dari saham yang kita gadekan adalah sekitar 48,5% hingga 58,5%. Seperti itu. Hingga 58,5%. Atau ya 50% lah kita katakanlah tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kalau kita punya portofolio saham eh, apa BCA gitu, nilainya 100 juta, ya pinjaman yang bisa kita akses ya separohnya gitu. Itu secara Hmm. apa gampangnya seperti itu ya. Hmm. Nah, terus yang kedua, oh ya tadi kalau misalkan kita bayar, kita pakai harga yang mana gitu ya. Harganya harga pada saat kita ini ya, uang pinjamannya aja kita dapat berapa. Kalau tadi kan kita katakanlah dari 100 juta itu kita dapat sekitar 55 juta katakanlah. Nah, dari 55 juta itu yang kita lunasin plus eh, apa namanya? Bunganya seperti itu. Atau kalau di tempat kami sebut sewa modal. Oke. Nah, itu yang nanti akan dibayarkan. Meskipun harganya dia udah tinggi ya, apa itu udah nggak ada urusan karena yang diikat ya perikatannya itu adalah berapa uang pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana mekanisme penyimpanannya. eh, di kami proses penyimpanan barang jaminan berupa efek ya saham maupun obligasi itu dilakukan dengan mekanisme locking KSEI. Jadi Hmm. locking itu akan dilakukan melalui sekuritas yang mitra ya, anggota bursa yang bermitra dengan kami untuk membantu melakukan lock ke SEI. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa nasabah itu efeknya tidak berpindah.
efek nasabah tidak berpindah. Artinya ketika kita melakukan transaksi tersebut, barang jaminannya tetap milik dari nasabah gitu, karena itu adalah persyaratan dari transaksi gadai. Nah, Hmm. eh, apa hak yang melekat terhadap saham tersebut jadi juga tidak berpindah gitu. Artinya ketika dapat dividen, dapat corporate action ya, lain ya seperti RUPS, terus ada stock split, tender offer dan lain sebagainya itu juga nggak bakal berpindah ke perusahaan yang memberikan pinjaman. Seperti itu. Semoga menjawab Oke, Pak ya. ya, berarti tetap menjadi hak dari nasabah ya Pak, ya? Nasabah dari pegadaiannya gitu ya. Betul. Oke, si investor sendiri. Oke Pak, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya Pak, ini pertanyaannya berapa rata-rata bunga gade di industri gadai Pak? Maksudnya apakah itu yang nyambung juga tadi sedikit, kalau di saham kita mungkin terima sampai 5/4 gitu ya Pak dari nilai saham kita. Apakah perhitungannya berlaku juga sama ke produk-produk yang lain? Apa maksudnya aset-aset atau liabilitas lain yang dititipkan ke pegadaian, atau masing-masing punya cara perhitungan berbeda Pak? Seperti itu. Ya, kalau kita bicara metode perhitungan, kemudian biaya, tentu berbeda-beda Pak ya. Ada yang Hmm. mekanisme perhitungannya dia langsung kali 90% dari nilai pasar itu juga ada. Ya, ada juga faktor-faktor lain ya, jadi pakai diskon faktor lain yang dijadikan nilai pengurang itu juga ada. Nah, itu tergantung produknya ya. Hmm. Tapi acuannya adalah ketika produk tersebut memiliki volatilitas nilai harga yang tinggi ya, artinya ketika resikonya juga tinggi gitu, kayak saham ya, itu juga kan resikonya tinggi. Kemungkinan besar untuk uang pinjaman yang bisa diakses juga akan mengikuti, akan semakin kecil gitu. Berbeda dengan emas ya, yang memiliki risiko apa namanya likuiditas yang kecil gitu ya, dan juga fluktuasinya tidak setinggi saham, maka dia mendapatkan uang pinjaman yang lebih tinggi rasionya dibandingkan dengan gadai yang saham gitu. Begitu pula dengan produk-produk yang lain ya, gadai elektronik, gadai barang mewah, gadai macam-macam itu mengikuti dari faktor risiko yang dihadapi dari produk tersebut. Nah, untuk rata-rata bunga di industri gadai itu bermacam-macam ya. Ada yang dia hitung itu per bulan gitu. Ada yang per bulan sekitar apa namanya 1,5% ya. Ada yang dari eh, apa 0,5% itu juga ada gitu ya. Itu bervariasi gitu, tergantung dari promosi ataupun kebijakan dari perusahaan yang memberikan gadai tersebut. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak Bimo. Dari Pak Robi. Misal nilai aset 300 juta, Pak. Cuma waktu pinjam 100 juta, lalu tinggal 30 juta, tapi file to commit alias one prestasi. Bagaimana prosesnya, Pak? Ya, Dan kalau one prestasi, apa asetnya dijual sesuai dengan harga pasar atau sesuai jumlah gadainya? oke. Kita apa melihat kembali ya ke asas ataupun unsur-unsur dari gadai menurut eh, KUH Perdata tentang gadai ya, di mana di situ dikatakan bahwa yang wajib dilunasin terlebih dahulu adalah kewajibannya. Hmm. Maka dari itu, ketika nasabah mengalami fail to commit, itu kewajiban 30 jutanya itu harus dilunasin terlebih dahulu gitu. Entah ini apa ya asumsinya katakanlah kendaraan kali ya, mobil gitu. Nah, eh, akan dijual sesuai dengan nilai pasar. Akan dijual sesuai dengan nilai pasar. Artinya ketika nasabah punya pembeli ya, dia punya teman yang mau ngebeli barangnya juga nggak apa-apa gitu. Ya udah sesuai dengan nilai pasarnya. Yang penting 30 jutanya itu udah balik tuh plus bunga-bunganya. Dan kalau misalkan dari katakanlah uang pinjaman tinggal 30 juta,
barangnya dijual itu ternyata laku sekitar 150 juta gitu. Ya udah, artinya dari 150 juta itu dikurangin kewajiban 30 juta aja. Mungkin pas bunga-bunga jadi 35 katakanlah ya. Artinya yang nanti akan kembali adalah sekitar 115 juta yang harus dikembalikan kepada nasabah. Akan ada uang kembalian, Pak, kalau misalkan ternyata waktu dilakukan penjualan lelang itu ada sisanya gitu. Nah, itu merupakan hak dari nasabah. Itu baiknya perusahaan dibandingkan lembaga jasa keuangan lain ya, di mana ketika Ya, terjadi seperti itu udah habis gitu. Nah, ini kalau masih kita enggak gitu, kita masih ada sisi sosialnya di situ gitu. Ini yang menurut saya pribadi unik juga dari industri gadai, karena kita memang narasi dari awal adalah untuk menolong masyarakat gitu ya, menolong masyarakat yang sedang mengalami kesusahan gitu, meskipun ada pula yang beranggapan bahwa secara bunga ini lebih premium gitu ya. Nah, premiumnya bunga dari gadai ini tentu kalau kita bandingkan dengan benefit ataupun keunggulan lain ya, seperti kecepatan, keamanan, dan lain-lain, tentu ini akan worth it gitu loh, dibandingkan dengan kita mencari alternatif yang lain gitu. Karena terkadang kecepatan itu nggak bisa dibayar gitu loh. Kalau misalkan Hmm. di gadai, itu kita Mm-mm. bisa melakukan transaksi yang sangat cepat ya, dan prosesnya juga relatif mudah. Oke, Pak. Berarti memang masih ada eh, sejumlah nilai yang dikembalikan kepada si ini Pak ya, nasabah ini Pak ya, gitu. Betul, Itu Pak. perhitungan itu berlaku juga untuk di gadai saham tadi Pak. Misalkan gadai Betul. saham di awal 300 diterima di 150, ternyata saham jatuh di 30 gitu. Tetap yang Hmm. dilihat adalah lelang di 30 jutanya gitu ya Pak. Betul. Oke. Oke, baik. Oke. Semoga menjawab untuk Pak Robi. Kalau mungkin ada hal yang mungkin pertanyaan yang dimaksudkan berbeda, dipersilakan mungkin open mic kalau masih ada di eh, Zoom kita siang hari ini, atau mungkin boleh chat juga di untuk berikutnya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Robi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bapak Andi Yoga. Sebentar. Pak, tadi ada disebutkan 33 hari, Pak. Apa keuntungan di hari ganjil seperti tadi disebutkan misal 33 hari tadi, Pak? Ya sebenarnya nggak ada sih. Oh, Kalau oke. tadi kan misalkan ya kita punya preferensi hari tertentu gitu untuk transaksi Oh, gadai. oke. Karena ada pula ya produk yang menawarkan gadainya tuh harian gitu, gadai harian Oh, bunganya. Tapi ada juga yang dia gadainya per 15 hari, per 1 bulan gitu. Jadi mau gadai berapa aja itu hitungannya tetap jadi 1 bulan gitu. Katakanlah hmm, cuman pakai duitnya 25 hari, tapi dihitung 1 bulan, itu kan sayang gitu. Nah, ya udah pakai produk yang gadai harian itu gitu. Itu kalau kita memiliki preferensi hari tertentu ya. Itu sih, Pak. oke, baik. Pak Robi lagi nih, Pak. One prestasi gade cicilan apa masuk ke Slik BI, Pak? Oke. Ya, kalau itu ini nanti mungkin saya confirm lagi ya. Tapi kalau gadai cicilan itu ketika One Prestasi itu nampaknya sih belum ya untuk saat ini gitu. Tapi Hmm, mungkin saya kalau misalkan ada waktu untuk konfirmasi lagi, kita bisa diskusi lagi. Tapi untuk saat ini setahu saya itu masih belum. oke, Kecuali untuk pinjaman yang nilainya harus melewati komite kredit segala macam, itu mungkin ada. mungkin ada. Oke, baik. Semoga menjawab. Dari Pak Sunuri, Pak, Pegadaian yang jual emas via Tokopedia, apakah kita bisa ambil emas dalam bentuk fisik dan untung ruginya versus beli di toko emas biasa? Seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Ya mungkin yang dimaksud adalah toko ini kali ya, tabungan emas Tokopedia kali ya.
tabungan Ya. emas Tokopedia karena itu ada salah satu produk channeling. Dasarnya itu adalah tabungan emas biasa gitu. Namun di-channelingkan pada platform Tokopedia gitu. Nah, itu bisa dilakukan pencetakan apabila telah mencapai nominal tertentu ya, misal kayak 1 gram gitu. Misal udah 1 gram, terus kita pengen cetak gitu, itu tinggal datang aja ke cabang Pak, itu karena apa? Itu supaya bisa dijelaskan ya lebih clear gitu. Bagaimana proses dan biaya yang akan timbul. Karena kalau setahu saya sih untuk pencetakan tabungan emas lewat Tokopedia itu masih belum ada sih servisnya sampai sana. Itu apa yang sejauh ini yang saya pahami. Tapi Hmm. kalau mau lebih detail ya, lebih baik langsung datang ke cabang aja gitu. Oke, langsung ke cabang aja ya Pak ya. Eh, Berikutnya dari Ibu Lisna Pak. Eh, Mengenai gade saham, bagaimana pengaruh fluktuasi harga saham terhadap transaksi gade saham? Tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Ya, Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan. pengaruh Mungkin pengaruh dapat sedikit lagi Pak diulang. Oke. oke. Pengaruh fluktuasi harga saham terhadap gadai saham ini berarti artinya ini ya pada saat apa sih orang ngelakuin gadai saham gitu kali Bu ya, fluktuasi harga saham terhadap transaksi gadai saham. Jadi kita pada kondisi pasar yang fluktuasinya cukup tinggi itu juga berkorelasi positif terhadap pengajuan transaksi gadai saham di Hmm. tempat saya kebetulan ya. Ya. Nah, jadi karena pada saat kondisi harga berfluktuasi itu ada peluang ya di mana orang-orang tersebut memang sudah memiliki satu eh, apa analisa ataupun perkiraan di mana ada potensi upside di saham tertentu katakanlah di situ. Nah, itu banyak dilakukan transaksi gadai gitu. Tapi juga pada saat pasarnya lagi turun gitu, orang-orang yang nyangkut itu juga ada yang sayang gitu kalau misalkan dilakukan cut loss gitu ya, mending ditunggu aja sampai dia naik lagi. Nah, caranya gimana? Ya digadai dulu gitu, digadai dulu eh, di momen dimana kita tahu bahwa ini adalah area reversalnya di mana harga bakal naik lagi. Ya udah itu kita gadai, kita leverage di bawah. Ketika harganya naik, kita udah bisa dapat keuntungan yang berkali lipat gitu. Seperti Hmm. itu sih. Berarti saham nyangkut tetap dapat dicairin ya Pak? Tanda kutip ya Pak? Ya, Kalau butuh bisa likuiditas dicairin, gitu ya. bisa Ya, dicairin. Banyak kok yang apa sudah keluar dari ini ya area nyangkutnya itu. area nyangkut ya. Oke, baik. Eh, Sebentar Pak. Dari Pak Robi lagi nih Pak. Beliau punya tabungan emas nih Pak. Eh, ada perhitungan saldo yang bisa digadaikan nggak? Maksudnya Oke, saldonya dapat digadaikan dan dapat pinjaman berapa Pak kalau perhitungannya? ya. Jadi kalau tabungan emas, Pak Rupi ya, kalau untuk simulasi kebetulan di aplikasi itu ada Pak, aplikasi pegadaian ya, pegadaian digital namanya. Itu ketika kita bisa login di sana, itu kita bisa melakukan simulasi uang pinjaman yang bisa kita terima itu berapa dari saldo tabungan emas yang kita miliki gitu. Namun kalau perkiraan tentu PR-nya adalah kita harus melihat dulu. Kita ingat katakanlah kita punya 5 gram gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengkalkulasi harga emas per 1 gram dalam rupiahnya itu sekarang berapa gitu. Nah, itu agak PR gitu. Dan harganya pun juga harga eh, bukan harga ini ya, bukan harga antam ya. Kalau harga antam kan dia sudah ditambah biaya-biaya yang lain gitu, biaya pencetakan, biaya marketing segala macam itu sudah ditambahkan. Artinya harga emas yang murni 99,99 karat gitu, itu berapa gitu, itulah harga emasnya. Kemudian dikali dengan eh, patok taksiran untuk emas itu di sekitar 93% gitu ya. Itulah uang pinjaman yang bisa diterima, Pak.
Tapi kalau Hmm. nggak mau ribet gitu, bisa download aplikasi Pegadaian Digital, Pak. Di situ kita bisa Hmm. registrasi. Nah, Bisa ada kalau simulasinya ya Pak di sana ya Pak ya, ya betul, di situ ada perhitungannya ya, simulasinya. Kalau bisa dihitungkan di bingung, situ. Hmm. di cabang juga ada ini ya, relationship officer gitu yang nanti bisa memandu gitu. Oke, dapat diajak ngobrol untuk masalah itu ya Pak. Betul. Oke, Nah, sering baik banget Pak sih Bimo. itu error juga kalau apa datanya nggak sinkron gitu ya, yang dari Hmm. awal kita masukin sama pada saat verifikasi gitu. Nah, harus coba kita konfirmasi langsung ke cabangnya seperti itu. Di cabang, lebih update di situ. Oke, baik Pak. Terakhir Pak Bimo, Eh, ini kan sudah cukup banyak juga nih Pak. Seperti tadi Pak Bimo sampaikan di slide, banyak perusahaan-perusahaan gadai juga selain dari PT Pegadaian kan ya di luar sana. Nah ini eh, mungkin dari Pak Bimo selaku praktisi juga gitu kan, bagaimana sih kita cara ngindarin praktek gadai yang merugikan gitu loh Pak, atau rentan terhadap penipuan tanda kutip ya Pak, Ya, seperti itu untuk jaga-jaga dari teman-teman ataupun masyarakat ke depan. ya, baik. Untuk menghindari eh, perusahaan-perusahaan gadai ya yang dia memiliki potensi untuk mencurangi nasabahnya, itu kita perlu memahami apakah perusahaan tersebut itu resmi atau tidak gitu. Nah, Hmm. pertama kita harus tahu resmi atau tidak. Resmi pun tentu ada oknum gitu. Resmi pun tentu ada oknum. Nah, caranya gimana gitu? Ya kita seperti halnya menjadi pembeli yang cerdas ya. Kita juga harus tahu semua hal yang dijelaskan oleh petugas tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak gitu. Nah, Hmm. bertanya sebanyak mungkin itu nggak apa-apa. Kalau misalkan ada hal yang masih belum clear ya, kita pastikan seclear mungkin sampai pada hal-hal terdetail di dalam transaksinya sehingga pada suatu saat terjadi hal yang kita nggak serak gitu. Nah, kita tidak perlu ada dispute gitu setelah itu. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang kita lakukan di sana dan kemudian tentu ini ya apa namanya dari sisi kita eh, kita bisa melakukan benchmark juga itu terkait dengan uang pinjamannya ya. Kalau misalkan kita orientasinya adalah mendapatkan uang pinjaman yang tinggi, kita bisa benchmark ke beberapa tempat tuh. Kita coba katakanlah elektronik, kita coba tes di gede yang A, kita tes gede yang B, kita tes yang C itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi bunganya juga beda-beda ya. Gitu. Biasanya kalau misalkan taksirannya tinggi itu bunganya juga tinggi. Hmm. Nah, tapi ada yang taksirannya rendah, itu juga bunganya lebih rendah itu juga ada. Ya, kembali lagi ke preferensi seperti itu. Dan mungkin yang terakhir lebih ke ini ya fasilitas gitu, fasilitas dari tempat penyimpanan yang digunakan. Nah, karena standarnya itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh otoritas terkait dengan penyimpanan barang jaminannya. Namun eh, apa tentu kita sebagai customer harus menyimpan barang kita di tempat yang aman gitu ya. Kita harus memastikan bahwa transaksi yang kita lakukan itu aman, disimpan di tempat yang aman dan dikelola dengan baik oleh petugas yang diawasi oleh otoritas yang terkait. Nah, kita selama bisa memastikan beberapa hal tersebut, tentu meskipun tidak dilakukan tidak melakukan transaksi gadai di gadai yang negeri gitu ya, artinya gadai-gadai swasta itu, selama kita bisa make sure hal tersebut, ya it's fine, nggak apa-apa gitu. Dan bisa aja kita lebih untung Ya. kalau kita menggali lebih banyak informasi terkait dengan gadai-gadai tersebut. Sekarang sudah banyak ya yang Ya. sudah terdaftar gitu. Ada sekitar 131. Hmm. Oke, cukup banyak ya. Jadi memang kita jadi perlu memang mendalami betul sebelum kita memutuskan mau pilih yang mana gitu ya Pak ya untuk Ya, menggunakannya. Baik, sudah
disampaikan oleh Pak Bimo kiat-kiatnya. Itu jadi pertanyaan terakhir kita, Pak, siang hari ini. Terima kasih. Sebelumnya, saya akan bagikan info sebentar. Sebelum nanti kita juga dengar dari Pak Bimo akan sampaikan summary-nya buat kita semua siang hari ini. Jangan lupa teman-teman, kita tunggu feedback-nya di link yang sudah dibagikan di WA Group untuk feedback kita untuk pelaksanaan acara siang hari ini. Dan materi akan dikirimkan kepada teman-teman yang memberikan feedback. Oke, untuk event selanjutnya kita ada Ibu Renika Asuri dari Islamic Financial Planner yang akan sharing sama kita untuk informasi topik dan judul. Bergabung dulu di link WhatsApp grupnya yang juga sudah dibagikan di WA Group kita siang hari ini. Bergabung jangan lupa di sosial media kita, ada WhatsApp, Telegram, Instagram, dan YouTube channel kita. Dan sebelumnya mungkin Pak Bimo ada terakhir dari Bapak Ya, yang mau disampaikan Pak terkait ini acara topik kita siang hari ini. mungkin sebagai penutup ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sharing session lah ya, saya bisa bicara seperti itu di sore hari ini ya, siang hari ini menjelang sore, untuk bisa mencapai tujuan finansial kita, tentu banyak sekali upaya yang kita lakukan ya, baik upaya yang material maupun non material gitu. Nah, untuk memahami terkait dengan layanan-layanan yang ada di industri jasa keuangan kita, yang mana itu ketika kita telusuri lebih lanjut ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa menambah pengalamannya ya, experience terkait dengan transaksi, terutama di perusahaan di industri pergadaian gitu. Karena ketika kita bisa memaksimalkan aset kita, kita akan bisa menjadi pandai dengan gadai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat ya, dan salam sehat selalu. Semoga apapun yang kita cita-citakan ya, apa yang kita harapkan ke depannya ya, termasuk Indonesia sukses di bonus demografi tahun 2045 bisa tercapai seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bimo atas sharingnya. Dan kami juga dari IFEK mengucapkan terima kasih Pak. Ini bentuk partisipasi apresiasi kami buat Bapak atas sharing siang hari ini. Semoga ya untuk financial literacy buat masyarakat khususnya dari Pegadaian. Oke, demikian teman-teman.